Shalom, di sini saya dan teman saya akan membahas sebuah video tentang mengenai Bank BI. Oke, di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah BI. Apa itu BI? BI adalah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia adalah dimulai pada tahun 1828, tepatnya saat masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya didirikan Devaske Bank. Devaske Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara ini. Struktur organisasi BI. Dewan Gubernur BI. Yang pertama ada gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur. Ada moneter, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Departemen Pengelolaan Moneter, Departemen Pengelolaan Devisa, Departemen Pengembangan Pasar Keuangan, dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Makroprudensial, Departemen Kebijakan Makroprudensial, Departemen Surveillance Sistem Keuangan, Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Ada Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Departemen Pengelolaan Uang, dan Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, Data Center, dan Business Resumption. Ada pendukung kebijakan, Departemen Internasional, Departemen Statistik, Departemen Jasa Perizinan dan Operasional Treasury, Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Departemen Manajemen Risiko, Departemen Komunikasi. Ada juga pendukung organisasi, Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Pengelola Manusia, Departemen Pengelola Sistem Informasi, Departemen Keuangan, Departemen Pengadaan Strategis, Departemen Audit Item, Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas, Departemen Institut Bank BI, Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi. Dan ada yang terakhir ada jaringan kantor dalam negeri, Departemen Regional berkedudukan di kantor pusat. Yang kedua, kantor koordinator dan kantor perwakilan BI. Kantor perwakilan BI provinsi sebanyak 29, kantor perwakilan BI kota atau kabupaten sebanyak 12, dan kantor koordinator dan kantor perwakilan BI provinsi sebanyak 5. Dan ada yang di luar negeri, perwakilan BI London, kantor perwakilan BI Tokyo, kantor perwakilan BI Singapura, dan yang terakhir kantor perwakilan BI Beijing. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama produk penghimpunan BI, yaitu ada bank konvensional dan bank syariah. Ada bank konvensional maupun bank syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Produk penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan produk penyalur dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. Yang keempat ada nama-nama penyalur kredit dan pembiayaan BI, yaitu ada pinjaman bank, loan, dan kredit rekening koran, kredit reimbus, kredit askep, kredit dokumenter, kredit dengan jaminan surat berharga. Apa itu pinjaman bank loan? Pinjaman bank loan adalah fasilitas kredit yang diberikan dalam rangka kegiatan ekspor sebagai fasilitas untuk menambah modal dan mengembangkan kegiatan usaha nasabah, sebagai fasilitas untuk menjaga kondisi keuangan nasabah. Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang di mana penarikannya dapat dilakukan kapanpun dengan menggunakan warakat, cek atau biaya giro selama jangka waktu kreditnya. Nah, selanjutnya kredit aspek adalah bentuk pembayaran berupa wesel yang dijamin oleh bank dari pemilik rekening individu. Dan selanjutnya adalah kredit dokumenter. Ini merupakan kredit yang diberikan setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang sudah disetujui kapten kapal yang mengangkut barang tersebut.
Dan yang terakhir ada kredit dengan jaminan surat-surat berharga, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk membeli surat berharga dan sekaligus surat-surat berharga tersebut sebagai jaminannya. Yang kelima ada peran BI dalam pembangunan ekonomi daerah. BI memiliki peran yang strategis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Koordinasi pengandalian inflasi dengan membentuk TPID untuk menciptakan stabilitas moneter. Mendukung tersedianya barang dengan mudah dan murah merupakan langkah-langkah yang mampu mengendalikan terjadinya inflasi di daerah. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.